Halo, para penggemar drama Korea. Episode ke-8 Would You Marry Me hadir dengan kisah yang semakin rumit dan penuh emosi. Di awal episode, Jin Kyung mulai berusaha memisahkan Kim Woo Jo dan Yo Miri. Setelah di akhir episode sebelumnya Woo Jo dilanda rasa cemburu. Kali ini ia sudah tidak mampu lagi menahan perasaannya. Dengan penuh keberanian, Woo Jo secara terang-terangan mengakui bahwa ia menyukai Yo Miri. Pengakuan itu membuat Yo Miri terkejut dan terdiam. Melihat reaksi tersebut, Woo Jo bertanya dengan nada ragu. "Kau tidak suka kalau aku menyukaimu?" Yo Miri berusaha menjelaskan. Namun Woo Jo memotong ucapannya karena tidak sanggup mendengar kemungkinan penolakan darinya. Beberapa waktu kemudian, Woo Jo mengunjungi rumah sakit tempat mantan tunangan Yo Miri dirawat. Saat itu, keluarga sang mantan sudah datang untuk menjaga. Jadi Woo Jo dan Yo Miri tidak perlu lagi terlibat. Sementara itu, sang mantan mulai menyadari bahwa ia masih mencintai Yo Miri. Ia berusaha keras agar Yo Miri mau memaafkannya dan kembali kepadanya. Bahkan, dengan nekat ia datang ke rumah Yo Miri dan membuat keributan. Karena sudah tidak tahan dengan tingkah lakunya, Woo Jo dan Yo Miri akhirnya memanggil satpam untuk mengusirnya. Lucunya, dua orang satpam itu sampai harus mengangkat tubuh sang mantan keluar ke jalan. Karena ia menolak pergi. Kejadian itu pun menjadi tontonan banyak orang. Di sisi lain, Yo Miri mulai penasaran dengan sosok bernama Miso, yang sering disebut-sebut berhubungan dengan Kim Woo Jo. Ia bertanya-tanya, apakah Miso adalah wanita yang disukai Woo Jo. Malam harinya, Woo Jo memutuskan untuk menginap di rumah Yo Miri. Yo Miri tampak bingung memikirkan di mana Woo Jo akan tidur. Namun tanpa diduga, Woo Jo memilih tidur di kasur yang sama dengannya. Malam itu mereka tidur berdampingan. Suasana hening berubah menjadi momen yang mendebarkan dan manis di saat bersamaan. Beberapa hari kemudian, keduanya terlihat berebut sesuatu hingga Woo Jo tersandung dan menimpa Yo Miri di atas sofa. Adegan itu menciptakan suasana romantis dan canggung di antara mereka. Suatu hari, Jin Kyung tanpa sengaja berpapasan dengan Woo Jo dan Yo Miri, yang sedang memakai baju pasangan. Dari situlah Jin Kyung mengetahui kebenaran tentang pernikahan palsu mereka. Semua itu hanya demi mendapatkan sebuah rumah. Jin Kyung yang diam-diam menyukai Woo Jo merasa sangat cemburu. Ia meminta Woo Jo untuk mundur dari pernikahan palsu itu. Karena ia khawatir jika nenek Woo Jo mengetahui hal tersebut, itu bisa berdampak buruk pada pekerjaannya. Namun, Woo Jo tidak menggubris peringatannya. Diam-diam, Jin Kyung pun menemui Yo Miri di sebuah kafe. Ia berniat memisahkan keduanya. Dalam pertemuan itu, Jin Kyung mengungkapkan identitas asli Kim Woo Jo, yang ternyata merupakan cucu Direktur Myung Sondang. Fakta itu membuat Yo Miri terkejut. Tak berhenti di situ, Jin Kyung juga meminta agar Yo Miri mengakhiri pernikahan palsu mereka. Beberapa waktu kemudian, Jin Kyung kembali bertemu Woo Jo. Dari pertemuan itu, Woo Jo akhirnya tahu bahwa Jin Kyung telah meminta Yo Miri untuk berpisah dengannya. Tindakan Jin Kyung itu membuat Woo Jo marah. Sebelum pergi, ia menatap Jin Kyung dan dengan tegas berkata, "Kau salah, aku menyukai Yo Miri." Ucapan itu membuat Jin Kyung benar-benar patah hati. Sementara itu, Yo Miri yang sudah mengetahui identitas asli Woo Jo, memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Ia menuju terminal bus dengan niat pulang ke kampung halamannya. Di malam yang sama, Sang Hyun bertemu dengan Jin Kyung yang sedang mabuk berat. Dalam keadaan mabuk, Jin Kyung memegang wajah Sang Hyun dan mengeluh. "Kenapa pria yang kusuka tidak pernah melihatku sebagai seorang wanita?" Di sisi lain, Woo Jo tidak ingin kesalahpahaman ini berlarut-larut. Ia segera memutuskan untuk menyusul Yo Miri ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, Woo Jo bertemu ibu Yo Miri yang menyambutnya dengan hangat. Di hadapan sang ibu, Woo Jo mengakui dengan jujur bahwa ia mencintai Yo Miri. Mendengar pengakuan itu, sang ibu tersenyum bahagia. Ia berkata, "Tidak apa-apa, yang penting Miri disayangi." Tak lama kemudian, Woo Jo dan Yo Miri duduk berdua di ladang ilalang. Di tempat yang tenang itu, mereka meluruskan semua kesalahpahaman. Sekali lagi, Woo Jo menyatakan perasaannya. Dan kali ini Yo Miri membalasnya. Keduanya resmi menjadi sepasang kekasih dan berciuman romantis di tengah ladang ilalang. Namun jangan senang dulu, karena masalah baru sudah menunggu.
Mantan tunangan Yomiuri kini mengetahui rahasia pernikahan palsu mereka. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah cinta mereka mampu bertahan menghadapi badai yang akan datang? Kita tunggu jawabannya di episode berikutnya.